Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mata pitu upatanang putadara sasanggaho anak kula cakamanta eta manggala mutamang. Menyokong dan merawat ayah dan ibu, membahagiakan anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah utama. Kuda Kapata halaman 3. Perkenalkan, nama saya Arya Gunanugraha Makmur. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya ingin membahas suatu tips atau suatu cara untuk tetap harmonis dikala pandemi. Seperti yang kita tahu, pandemi sudah hampir 2 tahun kita dirundung pandemi. Sudah bukan sedikit lagi para pasangan hidup yang sudah berpisah gara-gara pandemi. Alasan pandemi sudah cukup banyak membuat pasangan di Indonesia berpisah. Kenapa? Ya, itu semua disebabkan tidak lain tidak bukan karena kebanyakan masalah ekonomi. Masalah ekonomi bisa membuat perpisahan karena sang suami sudah dirumahkan, sudah dipecat, cari kerjaan lagi susah. Akhirnya sang istri pun tidak sabar menunggu. Ya. Putusnya pekerjaan suami, keseharian di rumah melihat kekurangan masing-masing. Ya, itu semua disebabkan karena pandemi. Hubungan suami istri sering banyak jadi masalah. Di dalam Sigala Sutta ada 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang suami. 1. Memuji dan mempererat hubungan. Jadi ketika pandemi, istri masak hanya nggak seberapa, mungkin cuma tahu tempe, ya udah pujilah masakan dia. Tahunya hari ini enak loh, emak, enak loh ibu, tahunya mantap. Ini beli di mana? Ya mungkin bisa seperti itu ya. Jadi selalu memuji. Kok hari ini kamu cantik ya? Terus puji. Ya, itu mempererat hubungan. Ini suatu momen untuk mempererat hubungan. Suatu momen pandemi ini suatu momen untuk terus berkomunikasi, menyampaikan isi hati, berbicara terbuka antara satu sama lain. Sebenarnya ini kesempatan untuk ibu bapak semuanya. Karena ada di dalam Sigala Sutta untuk mempererat hubungan. Ya. Yang kedua, menghargai istri. Jadi istri kalau sudah bekerja di rumah, ya tolong hargailah. Jangan istri sudah bekerja di rumah, sudah capek-capek, ya, terus masih juga diomelin. Gimana sih ini masakan keasinan? Itu sering terjadi tuh, bapak-bapak kadang-kadang kalau lagi nggak ada duit, apalagi, ya. Karena saya pribadi juga gitu, kalau lagi nggak ada duit, bawaannya emosi. Cuman pandemi seperti ini ya saya berusaha untuk mengontrol emosi saya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita rubah, yang memang harus kita lalui. Mau nggak mau, gitu ya. Jadi harus menghargai istri. Lalu yang ketiga, tetap setia pada pasangan. Ya. Mungkin saat pandemi seperti ini, melihat pasangan kita di rumah, wah kayaknya sehari-hari biasanya nggak pernah lihat di rumah, sekarang lihat di rumah, ya. Bawaannya bosan gitu misalkan, itu tolong dicegah, ya. Yang keempat, memberikan peranan kepadanya, ya. Udah jelas, ya. Peranannya jelas gitu. Yang kelima, memberikan pakaian dan perhiasan. Mungkin yang kelima ini
tidak bisa kita penuhi di saat pandemi seperti ini. Namun komunikasikan kepada pasangan. Mohon maaf, sekarang ini belum bisa kasih kamu pakaian dan perhiasan. Nanti saya sudah mendapat pekerjaan baru, saya akan berusaha memberikan pakaian dan perhiasan untuk kamu. Ya. Tapi tetap harus ada memberikan pakaian dan perhiasan, ya. Biar bagaimanapun itu harus terjadi. Itu harus dilakukan oleh seorang suami. Karena mempercantik istri itu sama juga mempercantik atau memperbagus diri sendiri sebagai suami, ya. Lalu ada juga 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang istri. 1, mengurus rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, ini kalau sudah mau punya suami yang memuji, mempererat hubungan, menghargai, setia, memberikan peranan kepadanya, memberikan pakaian dan perhiasan, tentunya sang istri pun harus melakukan kewajibannya. Bagaimana kewajibannya? Mengurus rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab. 2, ramah terhadap mertua, orang tua, dan sahabat-sahabat suaminya. Jangan sampai sahabat suaminya datang ke rumah, dipanggilin terus dari rumah. Ngapain sih ngobrol mulu? Ngapain sih sampai di gini hari? Padahal kan belum tahu apa yang diobrolin. Barangkali mempererat hubungan untuk nanti kedepannya bisa ada bisnis mungkin, ya. Jadi tetap harus ramah terhadap sahabat-sahabat suami. Yang ketiga sama setia, ya. Yang keempat, melindungi penghasilan suami, tidak boros, ya. Jadi apalagi saat pandemi seperti ini, mau boros bagaimana, Romo? Orang penghasilannya gak ada, ya itu sekarang. Karena kan dulunya seperti apa? Awal-awalnya seperti apa? Saat suami lagi ada kerjaan, apakah ibu-ibu boros? Boros nggak? Kalau nggak boros ya berarti sudah benar. Ya, kalau sekarang kehilangan pekerjaan suami, ya sabar. Ya, pandemi sebentar lagi berakhir. Yang kelima, rajin dan pandai melaksanakan tugas-tugasnya. Udah belum ibu-ibu melaksanakan tugas? Kalau ingin bapaknya memberikan perhiasan, ya. Jadi yang nomor 5 memberikan perhiasan kan, sama-sama nomor 5 ini, rajin dan pandai melaksanakan tugas-tugasnya. Ibu-ibu sudah melaksanakan tugas-tugasnya belum? Kalau sudah, baru bisa menuntut yang nomor 5 ini, diberikan perhiasan oleh suami, ya. Nah, kenapa orang ketika kawin, setelah kawin biasanya banyak pertentangan, pertikaian, ya. Ketika kawin pasangan mulai menuntut soalnya, ya. Jadi bukan untuk memberikan yang terbaik dalam diri kita, tapi menuntut orang lain atau pasangan kita memberikan yang terbaik buat kita. Sedangkan kita, lah kan masa pacaran saya sudah memberikan yang terbaik. Sekarang giliran saya mau menerima yang terbaik. Itu biasanya yang terjadi. Ibu apa dan saudara-saudara sekalian? Maka dari itu saya menghimbau, sesudah kawin, buanglah sikap egois, sikap mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu kita buang. Kembangkanlah cinta bagaikan orang yang sedang berpacaran, yang sedang berusaha memberikan yang terbaik dari dirinya, berusaha memberikan diri dia yang the best, diri dia yang terbaik kepada pasangannya, sehingga pasangannya jatuh cinta. Berusahalah untuk seperti itu terus menerus. Itu tips-tips dari saya di saat pandemi. Semoga ibu bapak, saudari-saudari sekalian dapat melaksanakannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.